Menurut Ki Hajar Dewantara, peran pendidikan seperti seorang petani, sedangkan siswa seperti biji padi. Bila biji padi ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji padi adalah biji yang kurang baik, ia tetap akan tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari petani. Begitu pula sebaliknya, walau dia ada yang berkualitas tetapi tidak mendapatkan perhatian dari petani, tidak mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka dia tidak akan tumbuh dengan subur. Perkenalkan, saya Robinga, calon guru penggerak angkatan 6 dari SD Negeri 114 Kota Jambi, akan mempresentasikan koneksi antar materi yang berupa kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1. Selamat menyaksikan. Adapun kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama, yaitu tentang trilogi pendidikan yang berupa Ing Ngarso Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Ing Ngarso Tulodo artinya di depan memberi teladan. Dalam hal ini, peranan guru sangat besar dalam memberikan teladan kepada peserta didiknya. Oleh karena itu, guru harus senantiasa menunjukkan kapan saja dan di mana saja keteladanan kepada siswanya. Yang kedua, yaitu Ing Madyo Mangunkarso, artinya adalah di tengah membangun keinginan. Dalam hal ini, pemberian motivasi dan memposisikan dirinya seorang individu sehingga dapat menjadi teman untuk berkembang menuju cita-citanya. Trilogi yang ketiga yaitu Tuturi Handayani, maksudnya adalah di belakang memberi dorongan. Hal ini berarti guru harus selalu mendorong peserta didiknya dalam mengembangkan bakat dan minat sesuai dengan yang dikehendaki. Yang kedua yaitu pendidikan yang menuntun. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya. Dalam arti yang seluas-luasnya, Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa tujuan dari pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan, sehingga pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya. Pemikiran yang ketiga yaitu membangun karakter siswa. Sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut agar mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan caranya. Jadi sebagai pendidik, jangan sekali-sekali menyamakan pendidikan untuk anak di pesisir pantai dan pendidikan anak untuk di daerah pegunungan. Karena mereka mempunyai kodrat alam yang berbeda juga. Jangan sekali-sekali menyamakan pendidikan anak di tahun 90-an itu dengan pendidikan anak di tahun 2000-an. Karena jelas mereka memiliki zaman yang berbeda. Oleh karena itu, sebagai pendidik, kita harus melatih teknologi terhadap segala perubahan kodrat zaman. Yang keempat, yaitu budi pekerti atau watak atau karakter, yang merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga atau semangat budi pekerti. Yang dimaksud adalah bahwa pendidikan itu bisa memanusiakan manusia menuju perbuatan yang baik. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Sebelumnya, saya adalah seorang guru yang hanya transfer ilmu saja.
Bagaimana caranya agar materi yang sudah disediakan ini saya sampaikan kepada siswa tanpa saya melakukan pengukuran, tanpa saya mengetahui daya serap siswa, tempat saya melakukan refleksi kepada siswa. Kemudian saya juga selalu berorientasi teacher center, yaitu di mana proses pembelajaran itu hanya difokuskan kepada saya sebagai seorang guru, di mana konsentrasi murid itu harus fokus kepada guru. Murid mendengarkan dan mencatat apa yang guru sampaikan. Gurulah yang memutuskan tujuan dan topik pembelajaran. Guru juga yang mengukur tingkat perkembangan murid dengan menyediakan soal untuk murid menjawab. Dan saya juga berpikir bahwa siswa yang berhasil dalam pembelajaran saya adalah siswa yang nilainya bagus. Jadi saya selalu pusing atau bingung ketika ada siswa yang nilainya jelek. Apakah mereka tidak bersungguh-sungguh dalam pelajaran? Saya jadi tidak hanya menumpuknya dari nilai. Kemudian saya juga mengukur siswa dari pengumpulan tugas dan tepat waktunya, bagaimana siswa ini dapat mengumpulkan tugas sesuai dengan deadline yang sudah saya tetapkan. Lantas, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya? Setelah mempelajari modul ini, yang pertama yang berubah adalah siswa merupakan subjek pembelajaran, bukan lagi objek, tetapi subjek pembelajaran. Siswa harus diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengetahui ide kreatif, berinteraksi dengan lingkungan demi memperoleh pengalaman-pengalaman belajar yang baru. Siswa bukanlah bejana kosong yang bisa diisi dengan berbagai jenis air, tetapi pada diri siswa terdapat energi potensial yang harus diubah menjadi energi kinetik. Untuk merubah atau membangkitkan potensi tersebut adalah tugas guru. Nah, tugas utama seorang guru adalah menciptakan lingkungan alam dan ide untuk bisa mendorong siswa melakukan interaksi yang produktif dan memberikan taman belajar yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu pembelajaran itu harus menyenangkan, karena dunia anak adalah dunia Apa yang saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan siswa agar saya tahu apa yang ada dalam pemikiran mereka, apa keinginan mereka, apa kebutuhan mereka, dan apa dunia mereka, agar saya lebih mudah menetapkan metode pembelajaran. Yang kedua, saya berusaha untuk menjadi guru penuntun atau menjadi guru pamong agar dapat memberikan arahan dan tuntunan kepada siswa agar tidak kehilangan arah. Selanjutnya, saya merancang pembelajaran yang menyenangkan agar membuat siswa nyaman untuk merancang pembelajaran itu, saling berkolaborasi dengan teman sejawat ataupun dengan siswa agar memang terbentuk pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang keempat, cara menerapkan student center, yaitu di mana siswa yang menjadi pusat pembelajaran. Jadi pembelajaran memang berdasarkan kebutuhan siswa, berdasarkan keinginan siswa. Terima kasih guru-guru hebat yang sudah menyimak video ini. Semoga kita semua menjadi pendidik-pendidik yang menginspirasi siswa dan menjadi pendidik yang dirindukan oleh siswa. Salam guru hebat.